Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu pengembangan sistem. Oke, yang pertama ada pendekatan sistem, yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami dan solusi-solusi alternatifnya telah dipertimbangkan, serta bahwa solusi yang dipilih itu telah berhasil. Lanjut, ada urutan-urutan langkah, yaitu kita menggunakan 10 langkah yang kemudian kita kelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada upaya persiapan, upaya devisi, dan upaya solusi. Yang pertama ada upaya persiapan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita melihat perusahaan sebagai suatu sistem, lalu yang kedua mengenalkan sistem lingkungannya, lalu yang ketiga mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Lanjut masuk kepada langkah upaya devisi, melanjutkan dari upaya persiapan, yaitu langkah keempat melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu yang kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Lanjut masuk ke dalam upaya solusi yang merupakan kelanjutan dari upaya devisi. Yang langkah keenamnya adalah yang pertama, langkah keenamnya mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, lalu masuk ke langkah ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatifnya, lalu masuk ke langkah ke-8 memilih solusi yang terbaik, lalu yang ke-9 mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan dari solusi tersebut. Lanjut masuk ke dalam siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Untuk siklus hidup pengembangan sistem sendiri adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Lanjut, SDLC tradisional. Dalam SDLC tradisional sendiri, masalah akan didefinisikan dalam tahap perencanaan analisis, lalu solusi-solusi alternatifnya diidentifikasikan dan dievaluasi dalam tahap desain, dan solusi terbaiknya akan diimplementasikan. Lanjut, prototyping, yaitu yang pertama ada jenis-jenis prototipe, yaitu yang pertama ada evolusioner, yang artinya terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Lalu yang kedua ada persyaratan, yaitu dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru. Lanjut, daya tariknya prototyping, yaitu membaiknya komunikasi, melakukan pekerjaan lebih baik, peranan yang lebih aktif, waktu yang lebih efektif, implementasi menjadi lebih baik. Lalu ada potensi kesulitannya, yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe, pengguna terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan. Yang ketiga ada prototipe evolusioner, tidak terlalu efisien, dan juga beberapa alat prototyping tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Lanjut masuk ke dalam pengembangan aplikasi cepat, atau dikenal dengan nama RAD, yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Terdapat unsur-unsur penting di dalam RAD sendiri, yaitu ada manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Oke, pengembangan berfase. Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam pengembangan berfase. Yang pertama ada investigasi awal, lalu analisis, desain, konstruksi awal, dan selanjutnya ada konstruksi akhir, dan yang terakhir pengujian dan pemasangan sistemnya. Masuk ke dalam desain ulang proses bisnis. Yang pertama yaitu inisiasi strategis proyek-proyek BPR, lalu yang kedua rekayasa terbalik, lalu lanjut rekayasa ulang, dan yang terakhir pemilihan komponen-komponen BPR-nya. Masuk ke dalam pemodelan proses, yaitu diagram arus data, yang artinya penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Lalu ada juga kasus pengguna, yaitu suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder.
Lanjut, manajemen proyek. Yang pertama ada Strategic Committee SIM yang menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama ada menciptakan kebijakan, lalu melakukan pengendalian fiskal, dan yang terakhir ada menyelesaikan perselisihan. Lanjut, kepemimpinan proyek, yaitu aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyeknya. Oke, masuk ke mekanisme manajemen proyek. Yang pertama ada grafik Gantt, yaitu sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Lalu yang kedua ada diagram jaringan, yaitu sebuah gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan pengerjaannya. Oke, lanjut ada dukungan web bagi manajemen proyek. Perusahaan juga menawarkan kursus manajemen proyek secara online sebagai bantuan bagi perusahaan yang meningkatkan pengetahuan manajemen proyek pada karyawannya. Lanjut ada mengestimasi biaya proyek. Yang pertama ada input pengestimasian biaya. Ada kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, dan ada informasi historis. Lalu masuk ke dalam alat-alat dan teknik estimasi biayanya, terdiri dari estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi, dan juga model-model matematis. Lanjut ada output pengestimasian biaya, yaitu estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.